kita hormati, kita muliakan penyelenggara acara pada hari ini, Majelis Taklim Muslimat NU Jatisari Mijen Semarang, betul ya? Yang diketuai majelisnya oleh Ibu Khairul Bariyah dan juga ketua panitianya Ibu Yuli Lestari. Juga sama-sama kita hormati Ning Nawal, sama-sama kita hormati Syarifah Rugayah, sama-sama kita hormati Ustazah Nur Alina dan ibundanya, para ibu-ibunya, para hubabah, para syarifah, para ustazah, dan semua pihak yang telah turut serta hingga terlaksananya acara pada hari ini. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibaguskan nasibnya dunia dan akhirat, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dicinta Allah, disayang Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, senantiasa dalam dekat rahmat dan kasih sayangnya, insya Allah hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya tadi dengerin sambutannya Ning Nawal, jadi teringat sama guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Saya ngaji dengan beliau 3 tahunan kurang lebih. Anak kecil tidak banyak mengerti, terutamanya tidak mengerti akhlak, tidak mengerti banyak ilmu. Tapi mereka para ulama Allah Subhanahu wa taala memperlakukan murid-murid mereka dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ibu memperlakukan anak-anaknya. Tadi dibilang katanya saya murid kinasih, maksudnya disayang begitu? Saya nggak pasti itu ya. Yang pasti saya hanya berharap semoga saya menjadi murid yang diterima oleh guru-guru saya. Semoga saya jadi murid yang diakui oleh guru-guru saya. Guru-guru saya orang-orang besar, di antaranya Kiai Haji Maimun Zubair, di antaranya Habib Umar bin Hafid. Semoga kebesaran guru-guru saya bisa membesarkan saya, meskipun saya kadang-kadang merasa putus asa dari itu, karena sampai segini tuanya ternyata masih kecil-kecil juga. Mudah-mudahan doa dan keridhaan keluarga dari guru-guru saya bisa menjadikan saya bisa lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dosa hanya akan bikin kamu menderita. Percaya saya. Dosa gak akan bawa kamu kemana-mana, Dek, selain menuju deritamu sendiri. Kamu lihat kayak enak gitu. Kalau saya punya pacar nih, ada yang ngucapin saya selamat pagi, gak harus pergi ke Indomaret.
Selama ini Ustazah saya diucapin selamat paginya kalau saya pergi ke Indomaret. Saya pengen dong ada yang ngucapin selamat pagi, selamat malam. Dek, pacaran itu haram. Haram itu dosa. Dosa nggak akan bawa kamu kemana-mana selain menuju derita. Hanya akan menjauhkanmu dari yang namanya bahagia. Kamu mau berharap apa? Dari jalan yang membuatmu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal izzata lillah, innal falaha lillah, innas sa'adah lillah. Keselamatan, kebahagiaan, kesenangan, kemenangan punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kamu mengerjakan dosa, kamu sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kamu harapkan dari berjalan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bu, yang sudah berumah tangga, yang benar jagain rumah tangganya. Ustazah, suami saya duluan Ustazah. Kenapa dia? Selingkuh Ustazah. Terus saya sakit hati. Jadi emang dia aja yang bisa selingkuh, saya juga. Oh. Jadi kalau ada orang nyebur sumur, kamu mau ikutan juga? Enggak gitu caranya, Kak. Enggak gitu caranya. Bu, bukan di sana solusinya. Terus gimana dong Ustazah? Cinta ditolak, operasi plastik bertindak. Suami saya rupanya cari yang hidungnya mancung Ustazah. Hidung saya kalah mancung. Jadi apakah saya harus operasi plastik dulu? Gak gitu caranya. Jalanin kehidupan, kamu nyari bahagia, gak di situ letaknya. Gak di situ letaknya. Percayalah saya. Bukan dengan kamu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, kembalilah padanya. Saya sering sampaikan kepada perempuan-perempuan yang mengadu suaminya berpaling hati, suaminya sedang diuji, buka cabang tempat lain. Ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah Subhanahu wa ta'ala ulurkan padamu untuk mengingatkanmu, hati siapapun bisa berpaling. Cinta manusia sementara, hanya cinta Allah lah yang abadi. Sering kali saat hati suamimu berpaling, itu adalah cara Allah menunjukkan kecemburuannya padamu. Karena kamu selama ini terlalu menyerahkan hatimu untuk suamimu. Allah kayak lagi mau bilang, tuh liatin, manusia sih yang kamu cintai hanya akan membawamu kepada kecewa. Akulah pemilik cinta yang sejati. Tinggalkan dosa, tinggalkan dosa.
Kamu yang merasa nyari uang kok susah banget ya. Akhirnya kemudian jadi kepikir cara-cara mencari nafkah dengan jalan yang tidak halal. Saya sampaikan padamu, di atas muka bumi ini gak ada yang gratis. Kalau kamu merasa bisa dapat uang dari cara yang tidak halal, seorang ia gratis datang ke tanganmu, Allah akan ambil balik uang tersebut darimu di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan cara Allah ngambil baliknya seringkali sangat-sangat menyakitkan hati. Saya pernah cerita sama seorang teman saya, suaminya kerja di perusahaan yang kawan-kawannya itu banyak menempuh jalan haram, suap menyuap dan seterusnya. Untuk naik jabatan mereka pakai cara-cara yang haram. Saya sampaikan pada dia, kasih tahu sama suami kamu buat hati-hati. Saya bilang, saya gak akan nakut-nakutin kamu urusan akhirat, itu urusannya takwa. Tapi saya sampaikan sama kamu, kalau kamu gak percaya, liatin, saya bilang. Teman-teman suami kamu yang berani-berani sama yang haram, liatin bagaimana kehidupan akan bergulir padanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kemudian perempuan tersebut bercerita pada saya. Dia bilang, Ustazah, Alhamdulillah. Ustazah tidak pernah henti-hentinya mengingatkan kami untuk jangan berani sama yang haram. Ustazah, suami saya bercerita yang berani-berani dari yang haram, dari teman-temannya, hidupnya tak ada yang berakhir bahagia. Anak kena narkoba, anak gadisnya hamil di luar nikah, suaminya main perempuan sana kemari, istrinya gak jelas keadaannya, berantakan semua hidupnya Ustazah. Ya, sebab gak ada yang gratis. Kamu ambil rezeki yang semestinya bukan milikmu dengan cara yang haram, kamu kuasai hak milik orang lain, Allah akan ambil balik. Dan hati-hati, kalau diambil balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala, seringkali berupa sesuatu yang sangat menyakitkan, yang gak ada banknya. Kalau yang hilang duit masih bisa dicari, tapi kalau yang hilang keberkahan dalam kehidupan, kalau yang hilang kesolehan anak-anakmu, di mana kamu mau nyari gantinya? Kalau yang Allah angkat adalah keharmonisan dalam rumah tanggamu, siapa yang bisa mengembalikannya untukmu? Kalau yang Allah ambil balik adalah hidayahnya kepadamu, di mana kamu bisa mengambilnya lagi? Gak ada. Dan yang menakutkan, kalau sampai Allah ambil iman yang telah Allah berikan kepadamu, justru di saat kematianmu, apalagi yang tersisa. Jangan berani sama yang haram. Ingat ucapan saya menyampaikan
berdasarkan apa yang saya terima dari guru-guru saya, para ulama-ulama besar. Jangan berani sama yang haram, Bu, Kak, Dek, Nak. Tinggalkan dosa. Dosa tak akan pernah membawamu kemana-mana selain membuka gerbang derita untuk hidupmu di dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Kamu pengen bahagia, tinggalin dosa. Kamu pengen senang, tinggalin dosa. Itu yang nomor 1. Insya Ustazah ada berapa nomor nih? Belum tahu saya. Coba kita bahas satu-satu. Yang kedua, kalau kamu kepengen hidup bahagia dalam dekap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah hamba Allah yang taat. Jadilah hamba Allah yang takwa. Jalanin perintah Allah. Ustazah, saya itu baik, sedekah, nyumbang majelis, nyantunin anak yatim. Tapi saya gak usah sholat deh Ustazah. Gak bisa. Gak bisa. Aturan Allah jangan dipisah-pisah, Dek. Kerjain semuanya. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Karenanya sering saya sampaikan kepada adik-adik nih yang umur-umur nikah, jangan mau nikah sama orang gak sholat. Ibu-ibu yang pada punya anak gadis, jangan mau menikahkan anakmu dengan laki-laki yang gak sholat. Kenapa gitu? Saya bilangin, Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, orang yang peringatan Allah tidak berdampak padanya, orang yang peringatan Allah tidak bermanfaat baginya, jangan berharap akan bermanfaat baginya peringatan siapapun. Peringatan Allah aja dia abaikan, apalagi peringatan dari yang lain. Tapi Ustazah, dia bilang dia tak akan pernah meninggalkan saya. Dia bilang dia tak mampu hidup tanpa saya. Dia itu baik Ustazah. Baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Ketika datang seorang ibu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ala man uzawij binti?" Wahai Rasul, anak perempuan saya ini banyak yang mau kawin sama dia. Saya bingung mesti ngawinin anak perempuan saya dengan siapa. Nabi Muhammad menjawab, "Zawwijha ala dhi tuqa." Zawwijha ala dhi tuqa. Nikahkan anakmu dengan laki-laki yang punya takwa, dengan laki-laki yang taat pada perintah Allah. Kenapa gitu Rasul? In ahabbaha akramaha wa illam yuhibha lam yuhinha. Kalau laki-laki tersebut cinta kepada anakmu, maka dia akan memuliakannya. Sebab enggak semua cinta memuliakan.
Ada banyak yang cinta tapi justru malah merendahkan. Cinta sama istrinya, tapi dia seneng istrinya tuh kelihatan cantik, seksi di hadapan teman-temannya. Banyak yang begitu. Sebab dia cinta tanpa takwa. Istrinya bilang mau pakai jilbab nggak boleh. Kenapa gitu? Ya, nanti rambut kamu yang cakep itu nggak bisa kelihatan sama teman-teman saya. Nanti kamu kelihatan lebih tua dari usia kamu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yuhibha. Dia cinta, tapi tidak memuliakannya. Wa illam yuhibha, kata Nabi, andai pun laki-laki tersebut nggak cinta kepada anakmu, lam yuhinha, dia tidak akan pernah menghinakan istrinya. Dia takut. Kalau mau menghina istrinya dia takut. Bukan takut sama mertua, bukan takut sama istrinya. Dia gak akan masuk tuh golongan suami takut istri. Yang dia takutkan adalah pemilik istrinya. Yang dia takutkan adalah pertanyaan sesudah kematiannya. Yang dia takutkan adalah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya cari menantu yang takwa, yang taat sama Allah ta'ala. Dan kamu sebagai istri, sebagai perempuan, jadilah perempuan yang bertakwa. Memuliakanmu. Takwa kepada Allah membahagiakanmu. Coba kamu ingat-ingat. Kadang-kadang nih di dunia ada saatnya kita merasa bahagia dengan sesuatu, tapi kemudian kita justru sangat kecewa dengan sesuatu tersebut. Coba diingat. Kamu dikasih hadiah, kamu bisa ngasih hadiah anak kamu sepeda motor. Dia seneng banget. Kamu sebagai yang ngasih hadiah anak kamu seneng banget. Pelukan depan rumah. Makasih ya Bu, Ibu udah kasih hadiah saya sepeda motor. Iya nah, alhamdulillah. Seneng, bahagia. Berapa hari kemudian anakmu naik sepeda motor tersebut dan kecelakaan. Kecelakaan. Bu, kamu yang semula melihat sepeda motor sebagai sesuatu yang sangat membahagiakan, sesudahnya bisa jadi melihat sepeda motor yang itu apalagi yang lainnya bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Begitu bukan? Dunia itu begitu. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan abadi. Karenanya sering saya sampaikan, rumah tangga diawali dengan pacaran habis-habisan. Seringkali diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, berakhir dengan aku tak sanggup lagi hidup denganmu. Yang diawali dengan merasa dicintai dengan gila-gilaan, berakhir dengan dikatain gila sama suaminya. Iya, terjadi. Seorang perempuan
yang sedang jatuh cinta. Bahagianya luar biasa. Harus saya ingatkan sebagai orang tua kepadamu adik-adik sekalian. Itu cinta namanya cinta monyet. Ada masa kadaluarsanya. Begitu cintanya hilang, sisa gitu. Kalau kamu ingat-ingat apa yang bisa bikin kamu sangat bahagia, bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan hatimu di waktu yang akan datang. Di waktu yang lain, itu bisa jadi sesuatu yang sangat kamu sesali. Kecuali taat pada Allah Ta'ala. Kecuali taat pada Allah SWT. Kamu seneng lagi kumpul majelis kayak gini nih. Saya gak pernah lihat ada yang kapok hadir majelis. Ketenangannya sejati, kebahagiaannya hakiki, rahmat yang turun asli. Gak ada penyesalannya sama sekali. Kenapa gitu? Sebab taat. Di masa muda saya berbelas tahun, saya berguru dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Tidak ada yang saya sesali, semuanya saya syukuri. Kalau ada yang saya sesali, bukan karena saya kurang tidur waktu di pondok pesantren, saya kurang makan waktu di pondok pesantren, saya kurang banyak jalan waktu di pondok pesantren. Enggak. Yang saya sesali justru adalah ya ampun kurang rajin, ya ampun kurang benar, ya ampun mengikuti hawa nafsu. Ya Allah, andai saya bisa lebih baik lagi waktu itu. Sebab taat dijalani tak akan pernah membawa penyesalan. Yang akan bawa penyesalan adalah dosa. Itu tadi yang saya bilang. Taat hanya akan membawamu kepada bahagia demi bahagia, bahagia demi bahagia, bahagia. Taat membahagiakan. Seukuran dengan ketaatan itu sendiri kebahagiaan hatimu. Saya lagi sumpek nih, jadinya saya gak bisa sholat. Justru sebaliknya, kamu sholat maka hatimu jadi gak sumpek lagi. Saya sholat aja rezeki sih seret banget. Ya udah dah gak usah sholat lagi kalau gitu. Gimana ceritanya begitu? Justru dengan kamu sholat terbukalah rezeki. Dan kamu harus tahu rezeki bukan sekedar uang. Justru orang yang paling miskin adalah orang yang gak punya apa-apa selain uang. Dia gak punya teman yang sayang, dia gak punya guru dalam kehidupan, dia gak punya ibadah, dia gak punya sholat, dia gak punya hubungan sama Allah SWT. Kesian amat, miskin sekali hidupnya. Jadilah orang tadi itu nungguin Sayyidina Umar sholat, beneran berdiri aja, gak ada ruku-rukunya. Dia pun kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin ruku. Beliau enggak dengar juga. Ya Amirul Mukminin ruku. Allahu Akbar.
Nanti ruku enak banget, gak bangun-bangun. Ya Amirul Mukminin i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Saya pernah berjumpa, Bu, dengan yang semacam ini. Saya ingat Sayyidil Habib Zain bin Smith. Kita doakan semoga tambah panjang usianya. Saya belum lama tanya kepada putrinya, kam umrul Habib fi hadhihi sanah. Saya bilang, berapa umurnya Habib Zain tahun ini? Saya bilang fi thamaniyat. Dia bilang, la ya Halimah, hi fi tis'inat. Huwa fi tis'inat. Dia bilang, enggak di 80-an, tapi di 90-an tahun usia beliau. Dulu di masa hidupnya Hubabah Maryam, istri beliau kalau datang ke Indonesia, saya yang menerjemahkan istrinya, Hubabah Maryam, saudara dari guru saya, Hubabah Nur, dan beliau juga guru saya. Habib Zain bin Smith, satu waktu saya sama Hubabah Maryam, istri beliau, habis belanja. Beliau mau nikahkan anaknya, belanja kain-kain dan lain sebagainya. Saya bawa turun kain-kain itu. Hubabah masuk dari arah pintu dapur. Begitu saya mau masuk juga, Hubabah Maryam bilang, masuknya dari pintu depan aja. Ada anak saya di dapur lagi bikin sesuatu. Maksudnya biar saya nggak papasan sama anak beliau, dari depan aja gitu masuknya. Saya pun masuk dari pintu depan, nggak dikunci, tapi saya tutup lagi karena begitu saya buka pintu depan ada Habib Zain sedang sholat dan arah kiblatnya itu walaupun nggak pas banget, tapi memang menghadap ke arah pintu. Saya tentu tidak mau mengganggu sholatnya Habib Zain. Saya tutup lagi, saya telepon, Hubabah, ada Habib Zain di depan, di ruangan tamu. Hubabah tanya, lagi ngapain Halimah? Lagi sholat. Khuli? Nggak apa-apa, masuk aja. Gimana sih ini? Kan gak enak banget ya saya lewat di depan, walaupun nggak depan sekali gitu. Di depan seorang ulama besar lagi sholat, saya ngerasanya kayak kurang ajar banget kan. Saya bilang, Hubabah, ada Habib Zain, saya tungguin aja apa Hubabah di sini. Nanti Hubabah bukain pintunya, lalu udkhuli. Tahu Hubabah, enggak, masuk aja Halimah. Habib Zain kalau lagi sholat, beliau enggak akan lihat, enggak akan dengar apapun. Habib Zain fi salati ya Halimah mustaghriq bainahu wa bain rabbih. Habib Zain lagi salat, beliau tenggelam dalam salatnya, enggak akan menyadari apapun. Bener aja. Saya masuk enggak kelihatan kayak kaget atau apa gitu, enggak. Ya salat aja. Subhanallah, subhanallah. Salat kita masih bising. Salat saya setidaknya berisik, rame banget. Ngingetin saya urusan baju, ngingetin saya urusan acara, ngingetin saya urusan kunci yang hilang. Kadang-kadang ngingetin saya materi kajian. Allahu Akbar. Tapi ya yang bisa kita lakukan dari taat pada Allah jangan kita tinggalkan. Berjalanlah menujunya meskipun tertatih-tatih hingga Allah kasihan padamu, dibawanya kamu menuju puncak. Amin ya Rabbal Alamin. Kerjain taat walaupun tidak sempurna. Tentu saja siapa di antara kita yang bisa mengerjakan taat dengan sempurna? Kerjain. Salat usahakan dengan berjamaah.
sedekah, zakat, jangan tinggal. Kerjain taat, teman-teman saya sekalian. Apapun yang Allah perintahkan, Allah suruh kita buat nutup aurat, kita tutup aurat kita. Ta'atan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati, insya Allah. Ali idza qad marid syafahu fi'lus salah la'alla sirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kata Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan Ali idza qad marid, Ali nih kalau lagi sakit, syafahu fi'lus salah, sembuhnya sama salat. Sembuhnya sama salat. La'alla sirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Kayaknya Allah memang memberikan pengobatan, ketenangan, kebahagiaan ada pada diletakkannya dahi di tempat sujud kita. Aqrab, kata Nabi Muhammad, ma yakunul abad min rabbi fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Perbanyaklah doa dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah Allah. Bertakwalah, kerjain taat. Kalau bisa ditambahin, malam-malam bangun. Gak bisa bangun malam, sekurangnya bangun sebelum subuh. Walaupun hanya 1/4 jam, setengah jam sebelum subuh, sholat beberapa rakaat, tengadahkan tangan, doa 1/3 malam mustajab. Teman saya sampai bilang, saya gak percaya ada doa di 1/3 malam yang tidak diijabah Allah. Gak percaya saya. Semua diijabah Allah SWT. Yuk bismillah, kita dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita raih kebahagiaan dengan jalan taat. Insya Allah. 1, jauhi dosa. 2, kerjakan takwa. Taat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kamu pengen bahagia, berakhlaklah yang mulia. Kamu pengen bahagia, berakhlaklah yang mulia. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, idza asbahas sabah, apabila masuk pagi hari, yakulul a'dha lil lisan, seluruh anggota tubuh akan berkata kepada mulut kita, mata, telinga, tangan, kaki, perut, bahkan farji, bahkan hati, akan mengatakan kepada lisan kita, ya lisan, ini wajajta wijajna, wa in istaqamta istaqamna. Wahai lisan, hari ini kami akan manut, akan ikut di belakangmu. Kalau kamu lurus, kami akan lurus bersamamu. Kalau kamu bengkok-bengkok, kami akan bengkok-bengkok bersama denganmu. Makanya orang kalau akhlaknya baik, bicaranya baik, seluruh anggota tubuhnya akan ikut jadi baik. Tapi begitu lisan nyakitin hati orang, ngata-ngatain orang, marah-marahin orang, seharian kamu bakal lihat semuanya bakal jadi berantakan. Nih ibu-ibu ngerasa nih pasti. Coba liatin. Pagi-pagi kamu ngomelin anak kamu, seharian hari kamu berantakan. Betul?
Betul? Enggak Ustazah, cobain. Kamu pagi-pagi marah-marah sama suami kamu, ngomong sesuatu yang menyakiti hati suamimu. Lihatin aja, akhlak kamu berantakan pagi hari karena kamu gak pinter jagain lisan. Lihatin, sepanjang hari bakal berantakan hari kamu. Berantakan. Karenanya kalau kamu kepengen bahagia, belajar buat mampu mengendalikan hawa nafsu, milikilah akhlak yang baik. Ngomong yang bagus, jangan pakai bohong, jangan pakai nada tinggi, apalagi pakai piring yang terbang. Apa enaknya Bu marah-marah begitu? Nggak ada enak-enaknya. Hanya akan bikin hidup kamu semakin menderita. Hanya akan bikin hidup kamu semakin tak terarah. Tapi ketika kamu bisa selalu berkata baik pada siapapun, berakhlak baik pada siapapun, kamu akan lihat bahwa kamu menuju kepada kebahagiaanmu sendiri. Bakal jadi senang, bakal jadi enak. Kamu bisa sayang sama orang. Ada orang bikin salah sama kamu, anak kamu bikin salah, kemudian dengan mudah kamu mengatakan, iya sayang, mama udah maafkan kamu nak. Udah, enak tuh. Jangan sampai kamu jadi ibu-ibu yang banyak tuh saya liatin, marahin anak abis-abisan, ntar pas giliran anaknya lagi tidur diliatin aja. Terus dia bilang, maafin mama ya sayang. Nah anaknya gak denger orang tidur. Kalau minta maaf tuh pas anaknya lagi sadar. Nanti ustazah dia jadi kurang ngajar kalau saya sering minta maaf sama dia. Siapa bilang kamu minta maaf sama anak kamu? Maka kamu akan lihat anakmu akan belajar sebuah akhlak yang terpuji. Akhlak untuk berani menurunkan gengsi, meminta maaf ketika dia berbuat salah. Berakhlak yang baik. Sama suami ngomong yang bagus. Ya Bu ya? Bu? Insya Allah yang bagus. Kalau masih bisa pilih kalimat-kalimat yang enak didengar, kenapa kamu mesti ngegas sih Bu? Gasnya cukup di dapur aja. Gak usah di kamar tidur kamu ngegas. Gak usah di ruang tamu kamu ngegas. Gak usah begitu, gak ada perlu-perlunya. Ustazah dia mah kalau gak dikasarin gak ngerti. Sayyidah Khadijah, para mu'arrikhun, ahli tarikh, ahli sejarah mengatakan, inna maqalat la qattu inda zawjiha. Sesungguhnya Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Ustazah itu kan Sayyidah Khadijah karena suaminya Nabi Muhammad. Tapi kalau suaminya kayak suami saya, gak bisa Ustazah, gak bisa. Itu pembelaannya perempuan di Jakarta. Di Semarang enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya maksudnya. Kalau suami saya kayak Nabi Muhammad juga gitu Ustazah. Siapa bilang? Suami kamu juga bilangnya kayak begitu. Istri saya mau dibaik-baikin.
Kalau istri saya kayak Sayyidah Khadijah, saya akan jadi kayak Nabi Muhammad. Bu, pada akhirnya wanita yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan hanya wanita hina yang akan menghina suaminya, siapapun suaminya. Saya pernah diceritain kisah wanita indah ini. Gak saya masukin dalam Bidadari Bumi, karena saya dengarnya sesudah saya bikin buku Bidadari Bumi yang kedua itu ya. Nanti mungkin kalau saya bikin Bidadari Bumi yang ketiga saya akan masukkan. Cuman perempuannya kurang. Jadi siapa yang merasa memenuhi kriteria sebagai Bidadari Bumi, silahkan tuliskan biografimu, kirimkan kepada saya. Ustadzah, saya kandidat Bidadari Bumi 3. Ada di sini mungkin, saya nggak tahu kan. Teman-teman sekalian, Hubabah Syarifah beberapa tahun yang lalu, beliau datang ke Indonesia dari Seoul, Hadramaut, Yaman. Beliau datang ke Indonesia, terus satu waktu bercerita kepada saya tentang perempuan indah ini. Beliau tanya sama saya. Dia bilang, "Sayyidah Halimah, arafti Hubabah Ummu Muhammad?" Dia bilang, "Kamu kenal gak sama Hubabah Ummu Muhammad?" Saya bilang, "Enggak, Hubabah saya enggak kenal." Beliau di mana? Hiya fi Makkah. Oh, kepengen dong saya jumpa sama beliau. Saya bilang, "Bapak boleh kasih alamatmu?" Ya tawafat qabl kam sana. Dia bilang babanya udah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, "Kalau masih ada saya pengen kenalin kamu sama beliau, guru saya. Dapat sanad Al-Quran saya salah satunya dari beliau." Hubabah Syarifah hafal Quran dan punya 7 qiraat sab'ah itu ya. Beliau punya itu ijazahnya. Dia bilang, Hubabah Ummu Muhammad nikah sama suaminya dulunya itu ya. Nikah sama suaminya berapa tahun gak punya anak, dokter kasih hukum, kasih vonis sebagai perempuan yang gak akan punya anak gitu. Dia bilang, "Ya udah kalau gitu." Dia pun sibuk di rumah, akhlaknya luar biasa. Satu waktu ada saudara neneknya suaminya, jadi adik nenek dari suaminya, itu udah nggak ada lagi yang ngerawat dia. Nih coba ya, adik dari nenek suaminya, paham ya? Ibu-ibu kan biasa nonton sinetron, paham biasanya ya. Jadi neneknya tuh punya adik, neneknya udah meninggal, tapi ini adik neneknya itu semula dirawat sama anaknya, terus dia anaknya meninggal dunia gitu. Akhirnya jadi hidup sebatang kara, sementara beliau udah lumpuh di atas tempat tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, makan disuapin, apa semuanya diurusin gitu. Suami pun menghadiri rapat keluarga, siapa nih yang bisa merawat perempuan tersebut. Pulang dari rapat keluarga, dia cerita sama istrinya, kesian deh itu, nenek itu gak ada yang ngerawatin, tadi tuh udah rapat keluarga kita. Oh, sama kita aja boleh gak? Kamu mau ngerawatin nenek ini? Dia gak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur kayak yang kamu tahu. Gak apa-apa jadi teman saya. Kamu kan sering keluar rumah, kamu sering kerja. Jadi saya juga jadi ada temennya di sini, kan belum ada anak juga kita. Oh, kamu mau? Seneng sih saya kalau kamu mau. Iya, bawa aja ke rumah. Maka dihadirkanlah perempuan tua itu di dalam rumah. Saudaraku sekalian, Hubabah Syarifah cerita, perempuan ini akhlaknya sangat mulia.
Jadi dia pagi-pagi udah habis dia bersih-bersih segala macem, dia kemudian bersihin ibu ini. Kasih makan enak, disuapin, diceritain, diajakin sholat, diajakin zikir bareng-bareng. Si ibu itu bilang, nenek itu bilang, maafin saya ya, saya jadi ngerepotin kamu bis anak saya meninggal. Dia bilang, siapa bilang? Nenek sama sekali gak ngerepotin saya malah senang. Saya yang harusnya terima kasih sama nenek mau nemenin saya. Saya biasanya ngapa-ngapain sendiri, sekarang ada temennya. Alhamdulillah. Makasih ya nek ya, mudah-mudahan nenek panjang umur. Ntar kalau malam-malam dia keluar gitu, pas lagi banyak bintang, lagi terang gitu, dia akan panggil suaminya, kita keluarin nenek, biar lihat bulan bareng-bareng. Keluarin si nenek, lihat bulan bareng-bareng. Nontonin, ntar kalau matahari pas tenggelam cakep gitu awannya, matahari tenggelam, keluarin neneknya. Cakep banget ya nek ya. Nek, terus begitu. Si nenek tiap hari berlinangan air mata mendapati seorang perempuan dengan akhlak yang sangat terpuji ini. Tiap hari itu pula, tiap malam itu pula, nenek tersebut saat bangun di sepertiga malamnya, dia akan menengadahkan tangannya kemudian berdoa, ya Allah, saya gak bisa balas kebaikan anak perempuan ini, tapi engkau dapat melakukannya. Ya Allah, hambamu Kau jadikan lemah semacam ini ya Allah. Tapi ada seseorang yang mengurusi saya dengan sepenuh cinta, merawat saya dengan sepenuh sayang. Ya Allah, saya gak bisa balasnya ya Allah, tapi saya tahu engkau dapat melakukannya. Ya Allah, penuhilah rumah ini ya Allah dengan anak dan harta, tanpa hisab, tanpa adab darimu ya Allah. Ibu-ibu sekalian, tiap malam dia nangis, minta sama Allah biar ngebales kemuliaan akhlak dari cucunya ini. Bahkan bukan cucu sendiri, Bu, tapi cucu samping tuh ya namanya ya. Bahkan bukan cucunya langsung, tapi istri dari cucu sampingnya ini. Ibu-ibu sekalian, nenek ini meninggal dunia beberapa tahun sesudah bersama dengan perempuan ini. Perempuan ini nangis kejer, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia sedih beberapa lama sampai tidak menyadari bahwa datang bulannya sudah terlambat. Diperiksa ke dokter, ternyata dia hamil. Dia melahirkan beberapa bulan kemudian hamil. Melahirkan lagi beberapa bulan kemudian hamil sampai punya 10 anak. Yang sudah divonis mandul sama dokter-dokter. Kekuatan doa kita gak pernah tahu. Kekuatan doa yang dihasilkan dari akhlak yang terpuji. Kata Hubabah, itu doa nenek benar-benar mustajab Halimah buat si perempuan ini. Anak pertamanya laki-laki kasih nama Muhammad sehingga beliau dipanggil dengan panggilan Ummu Muhammad, Hubabah Ummu Muhammad. Dia bilang suaminya usahanya kemudian jadi besar sampai dia jadi, subhanallah. Gak ada yang bisa memuliakan hidup kamu, bikin kamu bahagia lebih daripada apa yang saya sampaikan ini. Pertama, tinggalkan dosa. Dosa adalah gerbang derita bagimu. Kedua, kerjakan takwa. Takwa. Kamu menjadi dekat sama Allah, maka dekat pula lah kamu dengan jalan bahagia. Yang ketiga, berakhlaklah yang mulia. Di sana letak bahagiamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang keempat,
penuhi hatimu dengan cinta kepada yang semestinya kamu cinta. Allah, Rasulullah, dan siapapun serta apapun yang mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Cintai para ulama, cintai keluarga Nabi, cintai para sahabat-sahabat Nabi, cintai orang tuamu, cintai umat Islam, doakan umat Islam. Jangan jadi orang yang jahat sama orang, tebar cinta aja, tebarkan cinta. Tapi ustazah, dia itu gak cinta sama saya ustazah, dia jahat sama saya ustazah, saya harus gimana menghadapinya? Jangan dihadapi. Kenapa kamu harus hadapi? Gak usah dihadapi yang jahat sama kamu, gak usah. Kamu hanya perlu untuk terus berbuat baik pada semua orang. Didoakan, disayangi, yang tulus sama siapa. Nih adik-adik, jangan sibuk nyari pacar atau nyari jodoh dek. Cintai aja orang tua kamu, cintai saudara-saudarimu, kamu masih bersama dengan mereka, cintai mereka. Nanti kalau udah punya suami, cintai suamimu sendiri, bukan suami orang. Ini lagi musim nih, istri-istri udah pada punya suami, tapi cintanya sama suami orang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga Allah selamatkan kita semua. Amin. Anakmu kemudian kamu bilang, yang sayang dong nak sama mama. Kamu yang dengerin mama dong. Tapi bertanyalah, apakah saya menjadi ibu? Belajar biar punya hati yang penuh dengan kasih sayang. Dan saya kasih tahu, kalau bicara tentang cinta, siapapun kamu dengerin saya, hidupnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan paling tinggi. An'amallahu alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan dikumpulkan dengan yang diberi nikmat oleh Allah paling banyak. Siapa mereka? Para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, pejuang dalam Islam, dan yang terakhir orang-orang saleh. Ayat ini turun ketika seorang sahabat menginginkan untuk bersama dengan Nabi Muhammad. Artinya adalah bahwa orang paling soleh yang ada di atas muka bumi ini, yang diberi nikmat oleh Allah paling banyak di atas muka bumi ini, adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu kalau kepengen dikasih nikmat banyak juga sama Allah, pengen hidupmu bahagia karena bergelimangan dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang dekat sama Nabi Muhammad. Percayalah saya, Nabi Muhammad bukan orang lain bagi. Nabi Muhammad bukan orang lain bagi. Bukankah anak yang paling menderita adalah yang jauh dari orang tuanya? Maka saya kasih tahu, umat yang paling menderita adalah umat yang jauh dari Nabi Muhammad. Yang hidupnya paling susah sebagai umat Nabi Muhammad adalah yang jauh dari Nabi Muhammad,
yang lihat Nabi Muhammad kayak orang lain bagi dia gitu, yang gak punya sambungan hati. Diceritakan tentang Nabi Muhammad, dia gak tertarik, kayak lebih tertarik ketika diceritakan tentang seorang pejabat, pengusaha, artis. Dia lebih tertarik mendengarkan cerita mereka daripada cerita tentang Nabi Muhammad. Hatinya tak punya sambungan dengan hati Nabi Muhammad. Mereka adalah orang yang paling susah hidupnya. Sebab Nabi Muhammad adalah pembela kita. Ketika datang seseorang kepada Nabi Muhammad dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli alaik." Wahai Rasul, inni uhibbu an uksir minas salati alaik. Wahai Rasul, saya senang banyak memperbanyak salawat padamu. Saya senang untuk memperbanyak membaca salawat padamu. Kam ja'altuhu lak. Berapa banyak salawatku aku hadiahkan untukmu, atau berapa banyak waktu senggangku aku hadiahkan padamu untuk bersalawat padamu. Nabi Muhammad bilang, terserah kamu. Kalau gitu sepertiga, wahai Rasul. Bagus. In zidta fahuwa khairun lak. Kata Nabi, kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Setengah, Rasul. Bagus. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi, kata Nabi. 2/3 ya Rasulullah, fathuluthan. Kata Nabi Muhammad, khair, fa in zidta fahuwa khairun lak. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi ya Rasulullah, dan falkul. Kalau gitu semua aja wahai Rasul. Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika menerjemahkan arti hadis ini, beliau mengatakan tentang 2 tafsir ini. Aku menjadikan seluruh waktu senggangku sesudah melaksanakan kewajiban, sisanya waktu senggang saya gunakan untuk bersalawat padamu, atau salawat saya itu wahai Rasulullah aku hadiahkan semuanya untukmu. Kata Nabi Muhammad terhadap seseorang yang banyak baca salawatnya menabi ini, Nabi Muhammad menjawab, idzan tukfahamuk wa tukfadzambuk. Kalau kamu begitu, maka akan terangkatlah seluruh susahmu, terangkatlah seluruh deritamu, terangkatlah seluruh beban hidupmu, wa tughfar dzambuk, dan akan terampunilah seluruh dosa-dosamu. Semua yang hatinya penuh cinta kepada Nabi, kemudian dia memperbanyak baca salawat kepada Nabi, maka dia akan lihat kebahagiaan dalam hidupnya. Cobain. Gak semua beban hidup obatnya healing. Jalan-jalan kesana kemari, cobain. Seringkali ada obatnya, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seringkali obatnya adalah kamu menangis rindu kepada Nabi Muhammad. Seringkali obatnya adalah pernyataan cintamu kepada bagindamu Nabi besar Muhammad. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bahkan pernah mengatakan, tidak ada satu permasalahan dunia maupun akhirat tidak selesai dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Gak ada permasalahan hidup apapun itu modelnya, tidak di dunia ataupun di akhirat, yang tidak selesai, nggak beres urusannya dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Nggak ada yang nggak beres pakai salawat, semuanya beres. Cobain, insya Allah. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani alaihi ridwanullah mengatakan, tuftu
masyarikal arda magharibiha, durtu masyarikal arda magharibiha, falam ajid baban lil wusuli ilallah ghaira babi sayyidina Muhammad. Aku sudah mengelilingi bumi dari barat hingga timurnya. Aku sudah pergi ke seluruh penjuru bumi dari timur hingga baratnya. Tak kudapati pintu menuju Allah selain lewat pintunya Nabi Muhammad. Ini buat wali-wali yang soleh-soleh kayak gitu Bu, Kak, Dek. Apalagi buat kita nih yang dosanya banyak. Apalagi buat kita nih yang dosanya banyak. Nabi Muhammad pembela kita. Nabi Muhammad pembela kita. Ibarat kehidupan ini adalah sebuah persidangan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakimnya dan kamu dengan dosa-dosamu sebagai terdakwanya. Ketahuilah, pengacaramu, pembelamu adalah Nabi Muhammad yang akan terus memohon, Allahumma gfirli ummati, Allahumma gfirli ummati. Ya Allah, ampunilah umatku, ampunilah umatku. Kalau kamu tanya, Nabi Muhammad kan sekarang udah meninggal Ustazah. Terus Nabi Muhammad kira-kira dalam kuburnya ngapain ya? Gak usah kira-kira, saya kasih tahu aja jawabannya. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, hidupku baik untuk kalian, nanti aku wafat pun baik untuk kalian. Para sahabat berkata, wahai Rasul, hidupmu baik untuk kami tahu itu, tapi bagaimana mungkin kau meninggal dunia pun baik untuk kami? Nabi menjawab, uridat a'malukum wa ana fi qabri. Amal perbuatan kalian dihadapkan padaku sesudah aku wafat nanti. Apa yang kalian lakukan dalam hari-hari kalian diajukan padaku. Seperti orang tua anaknya lagi mondok. Kadang-kadang apa yang lagi dikerjakan sama anaknya, baik buruknya disampaikan pada orang tuanya. Uridat a'malukum wa ana fi qabri. Terus fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Kalau aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah atas kalian. Ya Allah, makasih punya umat kayak dia nih, makasih ya Allah. Ada umat saya kayak begitu, makasih ya Allah. Nabimu berterima kasih atas taatmu. Nabimu berterima kasih atas takwamu. Nabimu yang berterima kasih atas nilai tinggimu di sisi Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik. Kata Nabi Muhammad, jika aku dapati perbuatan kalian tidak seperti itu, gak baik, artinya berlumuran dosa, artinya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kamu yang bikin dosa. Nabi Muhammad bercerita, istaghfartu lakum rabbi, aku akan mengusahakan ampunan untuk kalian. Jika kamu bertanya, apa yang Nabi Muhammad sedang lakukan di dalam alam barzaknya, aku sampaikan padamu, dia sedang beristighfar untukmu. Ketika kamu berbuat salah, ketika kamu mengerjakan dosa, Nabimu bertengadah tangan untukmu. Dia bukan orang lain bagimu. Dia seharusnya menjadi manusia yang paling dekat denganmu. Dan karenanya dia seharusnya adalah
seseorang yang paling kamu cintai dalam hidupmu di dunia. Jauh darinya adalah sengsara, dan dekat dengannya adalah bahagia. Kamu pengen bahagia dalam dekap rahmatnya Allah, dekatilah kekasih Allah, bagindamu Nabi besar Muhammad. Hidupnya berisi tengadah tangan mendoakanmu. Di alam barzahnya saat ini tak henti-henti doa untuk umatnya, dan kamu salah satunya. Saya sampai suka mikir, kalau saya lagi dalam keadaan susah, kemudian tiba-tiba Allah kasih jalan keluar yang indah gitu, saya kadang suka merasa, apa ya amal saya yang Allah terima? Tapi terus saya ingat, enggak deh kayaknya. Jangan-jangan ini adalah ijabah doa Nabi Muhammad buat saya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Maka untukmu yang kamu ngerasa, ini anak saya kok bandel ya, ini kok rumah tangga ruwet ya, ini kok masalah gak habis-habis ya, cobalah bangun di waktu malam, sholatlah tahajud, kemudian sesudahnya bersolawatlah kepada bagindamu Nabi besar Muhammad, kemudian sampaikan pada Allah, ya Allah, bukankah kabarnya Nabi Muhammad selalu mendoakan kami umatnya? Saya menagih doa Nabi Muhammad untuk saya ya Allah. Saya menagih doa Nabi Muhammad untuk anak saya ya Allah. Bukankah kami adalah umatnya ya Allah? Minta, tagih. Nabi Muhammad sesayang itu padamu, Bu. Percayalah saya. Nabi Muhammad sesayang itu padamu, Dek. Percayalah saya. Nak, Nabi Muhammad sayang itu padamu. Jika kamu merasa, Ustazah, saya adalah seorang anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya. Ibu bapak saya bercerai, keduanya sudah punya keluarga masing-masing, dan saya tak ada yang menginginkan saya. Saya sampaikan padamu, nak, Nabi Muhammad menginginkanmu. Nabi Muhammad menginginkanmu. Maka dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan padanya, ya Rasulullah, saya umatmu. Ibu bapak saya tidak menginginkan saya. Tapi bukankah engkau kabarnya sangat mencintai kami umatmu? Lihat saya, wahai Rasulullah. Lihat saya, wahai Rasulullah. Kamu pengen bahagia? Ada pada hal-hal yang tadi telah saya sampaikan pada 4 hal ini. 1, tinggalkan dosa. 2, kerjakan takwa. 3, berakhlak mulia. Dan yang 4, penuhi hati dengan cinta. Terutamanya cintai manusia yang paling penuh cinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu hidup di dunia dengan penuh kebahagiaan dalam dekap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan tak hanya sekedar jadi kalimat yang keluar dari lisan saya, masuk telingamu kanan, keluar telinga kiri, tidak. Semoga tidak begitu. Tapi semoga bisa jadi kalimat yang keluar dari lisan saya, kemudian kamu simak dengan kedua telingamu, kamu masukkan dalam hatimu,
Allah ubah jadi cahaya untuk menuntun langkah kehidupanmu ke depan, sehingga bahagia hidupmu di dunia sebelum bahagia kelak saat sakaratul maut tiba, hingga akhirnya bahagia dengan berakhir di dalam surga bersama dengan manusia-manusia yang telah Allah bahagiakan hidupnya, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah seindah-indah kawan dalam kehidupan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.